0008 dari kelas 3A PGSD. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep model pembelajaran, di mana di sini saya akan menjelaskan 4 model mata pembelajaran. Yang pertama PBL, Problem Based Learning. Yang kedua PJBL, Project Based Learning. Yang ketiga Inquiry Learning, dan yang terakhir Discovery Learning. Jadi yang pertama saya jelaskan di sini yaitu tentang Problem Based Learning. Nah, di sini problem based learning ini menyajikan permasalahan nyata dalam kehidupan siswa atau kontekstual agar merasa siswa untuk belajar. Jadi di sini siswa itu dilibatkan dalam permasalahan nyata, dan di situ siswa diberikan interaksi dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada langkah-langkah dalam problem based learning ini, di mana di sini yang pertama ada orientasi masalah, terus yang kedua organisir pembelajaran, bimbingan siswa, terus saji hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Nah, problem based learning ini cocok banget diterapkan di berbagai kelas SD, namun kelas atas seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, kenapa? Karena kelas-kelas tersebut lebih siap untuk terlibat dalam proses pemecahan masalah yang kompleks. Nah, hal ini karena siswa di kelas atas telah memiliki kemampuan kognitif dan sosial yang lebih berkembang ketimbang kelas-kelas di bawahnya. Jadi di sini saya juga mata pelajaran yang cocok banget untuk model pembelajaran problem based learning ini yaitu ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana PBL ini sangat efektif. Mata pelajaran yang cocok juga untuk problem based learning ini ada di matematika, di mana PBL dapat membantu siswa memahami konsep matematika melalui penerapan dalam kehidupan nyata. Semisal siswa dapat belajar tentang pemecahan dengan memecahkan masalah tentang pembagian kue atau pizza lainnya. Dan juga di sini bukan hanya ilmu pengetahuan alam, matematika, bisa juga bahasa Indonesia, PPKN, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yaitu di bagian model pembelajaran yang kedua yaitu PJBL atau Project Based Learning. Nah, model pembelajaran Project Based Learning ini atau pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran PJBL, menekankan pada penyelesaian proyek nyata sebagai fokus utama yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, di sini penerapan PJBL di SD yang paling cocok itu di kelas di kelas 4, 5, dan 6, karena mereka di kelas itu mereka lebih siap untuk terlibat dalam proyek yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Nah, hal ini karena siswa di kelas atas lebih memiliki kemampuan kognitif dan sosial yang lebih berkembang. Di sini mata pelajaran yang cocok untuk PJBL ini dapat didapatkan berbagai mata pelajaran di SD. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam. Nah, PJBL ini sangat efektif untuk mengajarkan konsep-konsep sains melalui proyek eksperimen, observasi, analisis data. Misalnya nih, siswa dapat membuat proyek tentang energi terbarukan dengan mengembangkan prototip kincir angin atau panel surya. Nah, di sini juga ada mata pelajaran matematika. PJBL dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika melalui penerapan dalam kehidupan nyata. Misalnya, siswa dapat membuat proyek tentang desain rumah yang menggunakan konsep geometri dan pengukuran. Nah, di sini juga ada seni budaya nih. Nah, PJBL dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi kreatif dan bakat mereka yang membuat proyek tentang pementasan drama atau pembuatan karya seni rupa lainnya. Nah, dalam PJBL ini atau Project Based Learning ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama di sini adalah penugasan proyek, terus perencanaan proyek, terus menyusun jadwal, monitor proyek, terus uji hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi proyek tersebut. Nah, sekarang di model pembelajaran yang ketiga yaitu Inquiry Learning atau pembelajaran inquiry, merupakan pendekatan mendorong siswa untuk aktif dan dalam mencari pengetahuan melalui proses penyelidikan dan eksplorasi. Nah, model ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri siswa. Dari sini Inquiry Learning
penerapannya di SD dapat diterapkan di berbagai kelas SD, namun di kelas atas seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 karena mereka lebih siap untuk terlibat dalam proses penyelidikan yang lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, siswa di kelas atas umumnya telah memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan kognitif yang lebih kuat. Nah, di sini mata pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran inquiry learning ini sangat cocok untuk mata pelajaran yang menekankan pada proses penemuan dan pemahaman konsep seperti ilmu pengetahuan alam. Nah, inquiry learning sangat efektif untuk mengajarkan dan konsep-konsep sains melalui eksperimen, observasi, dan analisis data. Siswa dapat merumuskan pertanyaan, merancang eksperimen, dan mengumpulkan data dan menarik kesimpulan sendiri. Misalnya, siswa dapat menyelidiki pengaruh suhu terhadap kecepatan pelarutan gula. Nah, di sini juga mata pelajaran matematika juga sangat cocok untuk inquiry learning ini. Dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika melalui penyelidikan dan pemecahan masalah. Siswa dapat menemukan pola, merumuskan rumus, dan menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan metode inquiry. Misalnya nih, siswa dapat menyelidiki hubungan antara luas dan klinik persegi panjang. Nah, di sini juga yang paling cocok untuk model pembelajaran inquiry learning ini yaitu ilmu pengetahuan sosial, di mana dapat membantu siswa untuk memahami sejarah, geografi, dan ilmu sosial melalui penyelidikan dan analisis data. Siswa dapat menyelidiki peristiwa sejarah, menganalisis data, dan mengidentifikasi tren sosial. Misalnya nih, siswa dapat menyelidiki penyebab Perang Dunia Kedua atau menganalisis dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Jadi, inquiry learning ini juga memiliki langkah-langkahnya, di mana yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua hipotesis, dan yang ketiga menguji jawaban tentatif, dan yang keempat menarik kesimpulan, dan yang kelima yaitu menerapkan kesimpulan tersebut. Jadi untuk model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan, merupakan pendekatan yang mendorong siswa untuk aktif menemukan pengetahuan melalui proses eksplorasi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dan rasa ingin tahu dari siswa tersebut. Nah, penerapan discovery learning di SD ini dapat diterapkan di berbagai kelas SD di tingkat kelas atas seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Karena siswa di kelas-kelas tersebut lebih siap untuk terlibat dalam proses penemuan yang lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, siswa di kelas atas umumnya memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan yang kognitif yang lebih kuat ketimbang siswa-siswa di kelas rendah. Nah, mata pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran discovery learning ini itu ada beberapa mata pelajaran yang menekankan pada proses penemuan dan pemahaman konsep seperti ilmu pengetahuan alam. Dan discovery learning sangat efektif untuk mengajarkan konsep-konsep sains melalui eksperimen, observasi, analisis data, dan siswa dapat merumuskan pertanyaan, merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Misalnya nih, siswa dapat menyelidiki pengaruh suhu terhadap kecepatan pelarutan gula. Nah, di sini juga discovery learning ini cocok untuk di mata pelajaran matematika karena dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika melalui penyelidikan dan pemecahan masalah. Siswa dapat menemukan pola, merumuskan rumus, dan menyelesaikan masalah matematika. Semisalnya, siswa dapat menyelidiki hubungan antara luas dan keliling persegi panjang. Nah, di sini juga discovery learning sangat cocok di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana dapat membantu siswa untuk memahami sejarah, geografi, dan ilmu sosial melalui penyelidik dan analisis data. Nah, siswa dapat menyelidiki peristiwa sejarah, menganalisis peta, dan mengidentifikasi tren sosial.
Misalnya, siswa dapat menyelidiki penyebab Perang Dunia Kedua atau menganalisis dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Nah, di sini juga discovery learning memiliki langkah-langkah. Nah, di sini ada menciptakan stimulus, yang kedua pernyataan masalah, dan yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat yaitu mengolah data, yang kelima verifikasi data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sekian dari presentasi saya terkait dengan peta konsep model pembelajaran, baik itu dari Problem Based Learning atau PBL, terus Project Based Learning atau PJBL, yang ketiga Inquiry Learning, dan yang terakhir adalah Discovery Learning. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.